Kalian itu mau tim gue kek, mau timnya Najwa kek, terserah. Di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani menyuarakan apa yang kami anggap penting. Nikita Mirzani akan ditahan usai menerima surat pemberitahuan penetapan sebagai tersangka kepada Nikita Mirzani. Ketika serangan bertubi-tubi dari Nikita Mirzani, akhirnya Najwa Shihab angkat bicara. Kalang kabut tak terkendali, akhirnya Nikita Mirzani merengek kapok tak karuan. Usai pernyataan Najwa Shihab yang dianggap berlebihan terhadap polisi, inilah saatnya Najwa Shihab menunjukkan taringnya. Bermula dengan kritikan pedas dari Najwa Shihab kepada oknum kepolisian tentang gaji yang sebenarnya diperoleh tak sesuai dengan gaya hidup hedon mereka. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Pernyataan Najwa Shihab itu dianggap berlebihan oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengancam akan membongkar keburukan Najwa Shihab. Menyuarakan apa yang kami anggap penting. Ada banyak kebenaran, manis atau pahit, yang semuanya harus berani dibicarakan secara bersama-sama hari ini. Tak gentar jika bertemu dengan Najwa Shihab, dia justru menantangnya. Namun bagaimana final weaponnya? Semua terbongkar dalam video ini. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Jangan pernah anggap enteng suara, karena lewat suara kita bisa didengarkan dan kita bisa memaksa penguasa untuk menuruti apa kehendak rakyatnya. Jangan mau suara kita hanya dihargai 5 tahun sekali di bilik suara doang atau pada saat pilkada. Jangan mau suara kita hanya dianggap berharga 100-200 ribu atau dapat jilbab pada saat kampanye. Biasanya modusnya itu kan bagi-bagi kaos partai atau bagi-bagi jilbab untuk yang perempuan. Jangan mau kita hanya dikerdilkan sebatas fans yang bisa berbaris seperti itik. Hati-hati, sebentar lagi pemilu. Suara kita akan diperebutkan dengan berbagai macam cara. Mari ingat pengalaman yang dulu. Untuk apa mati-matian membela 1 atau 2 ketika akhirnya berkumpul juga? Buat apa musuh-musuhan sampai seolah-olah dunia akan berhenti kalau ternyata yang kalah bergabung dengan yang menang atas nama demi bangsa? Jadi nggak usah terlalu baper dan nggak usah terlalu mati-matian membela tokoh idola. Karena sekali lagi hitung-hitungan mereka terkadang bukan kita, hitung-hitungannya untung rugi Pak, untung rugi kalkulasi politik aja. Karenanya jangan mau dimanfaatkan hanya suara di 5 tahun sekali, tapi gunakan suara itu terutama di hari-hari ini. Ketika ancaman kita untuk bersuara mungkin saja akan dibatasi lewat rancangan kitab undang-undang hukum pidana di mana semua bisa kena. Terlalu berharga suara kita. Dan saya selalu bilang ini, cuma itu yang kita punya, suara. Negara punya yang lain. Negara punya kuasa, negara punya tentara, negara punya uang, kita punya apa? Kita punya suara. Dan yang harus kita waspadai adalah ketika kita terlalu takut dan berusaha mengecilkan suara kita, padahal yang kita butuhkan justru teriakan-teriakan. Jadi ya, menjadi pemimpin, menjadi presiden itu bagus, niat mulia. Tapi perhatikan suara-suara orang yang juga tidak punya kuasa, tetapi kalau berkumpul bisa berdaya. Jadi Mari rapatkan barisan. Mari rapatkan barisan. Dan jangan mau ditipu-tipu. Jangan mau dipergunakan hanya suaranya. Tetapi ketika kita menuntut hak-hak kita yang paling dasar, sedasar kebebasan berekspresi dan berbicara, itu kita tidak didengarkan. Tetapi kakak mau menegaskan ini adik-adik. Pergerakan jangan hanya sebatas kerumunan. Pergerakan terutama gerak mahasiswa
Jangan hanya sebatas kumpul-kumpul berkerumun. Ya, demonstrasi perlu dan harus terus dilakukan kalau memang strateginya seperti itu. Anak muda hari-hari ini adalah anak muda yang seharusnya pintar memilih dan memilah informasi, mana yang sampah, banyak sampah sekarang di dunia maya, dan mana yang fakta, mana yang berita, mana yang opini, dan hati-hati mana yang propaganda. Dan kalau sudah yakin, sampaikan itu dengan lantang. Nih gue cuma mau bilang sama Nikita Mirzani ya, kalau emang lo berani untuk ketemu Najwa Shihab, gue cuma berpesan lo harus banyakin amunisi untuk ketemu Najwa Shihab. Pertama, public speaking lo harus bagus. Kedua, lo ngomong harus berdasarkan data dan fakta. Ketiga, data dan fakta pun gak cukup kalau lo ngomong gak pakai otak, ya. Karena ngobrol sama orang pinter harus juga pinter. Kayak si Duer tuh pada tuh Najwa, jangan di alam tim gitu, biarin dia ngoceh apa sampai bibirnya jeblay juga kan. Jangan dipikirin. Kalau kata pesulap merah, kalau ngomong orang bodoh, iyain aja biar cepet. Iya, ngapain ngadain begitu? Dia mau nyari tenar pada itu semuanya, biasa. Lantas, salahnya di mana? Di sini edukasi loh. Kenapa dianggap sebuah provokasi? Kalau dikait-kaitkan dengan oknum atau satu instansi, ya itu kan menjadi resiko sebuah seragam. Bukan berarti. Ya. Gua rasa dari dulu memang Carper ya, cari perhatian, obsesinya itu memang jadi terkenal. Jadi kadang-kadang gua lihat dia unik ya, lucu, menghalalkan, dalam tanda kutip menghalalkan semua cara. Menghalalkan semua cara. Contohnya ya yang ya kayak gitu yang lo lihat sekarang lah. Iya. Kayak dia bilang dia so tahu dengan artis-artis lain. Oke. Di share di media sosial, dikata-katain gitu kan. Kegilaannya itu buat kita ketawa sendiri ya, kegilaannya. Cuman kadang-kadang terlalu lebay menurut gua, karena bawa rombongan yang nggak ada diada-adain gitu. Terus ya lebay menurut gua, dan itu kadang-kadang membuat dia jadi harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.